Pada video ini akan saya jelaskan sedikit tentang elemen-elemen atau fungsi-fungsi seputar aplikasi Android Studio. Jadi yang perlu saya terangkan pertama kali, ketika kita membuat sebuah project Android Studio, maka project baru tersebut akan terdiri dari file-file seperti ini. Sebelumnya jika kita melihat berdasar di Android Studio, kita bisa memilih tampilan project itu berdasar file atau sesuai dengan format Android Studio-nya. Contoh, kalau kita klik project file, maka kita akan melihat project Android Studio ini sebagai folder-folder. Tapi jika kita menggunakan fitur dari Android Studio-nya, maka akan terbagi 3 komponen utama dalam app, yaitu adalah manifest, Java, dan REST. Oke, selanjutnya apa aja sih fungsi dari Android Manifest? Lalu ada folder nama package yang pertama pada baris pertama. Lalu ada juga REST yang terdiri dari drawable, layout, map, values, dan XML, dan seterusnya. Dan konfigurasi selanjutnya ada pada Gradle script. Biasanya umumnya digunakan yang disetting adalah build Gradle atau setting Gradle bila diperlukan, tapi jarang sekali setting Gradle diperlukan kecuali kita mau menambah repository tambahan untuk mendownload dependensi yang kita butuhkan. Yang pertama dari Android Manifest. Pada file Android Manifest ini berisi kode-kode yang menjadi dasar utama aplikasi Android ini, mulai dari seperti yang bisa kita lihat, seperti ada fungsi allow backup, data extraction rule, full backup content, icon, label, support, tema, target API, dan activity yang ada di dalam Android Studio-nya. Termasuk kita juga bisa menyeting permission atau kebutuhan yang aplikasi butuhkan. Seperti misalkan Android ini membutuhkan koneksi internet, kita bisa menggunakan permission internet melalui Android Manifest. Atau kita membutuhkan lokasi map di mana HP itu berada atau smartphone itu berada, membutuhkan kode longitude dan latitude, maka akan disetting melalui Android Manifest. Dan juga jika kita membuat activity baru, maka activity tersebut juga akan didata di dalam Android Manifest, seperti itu. Dan juga di sini akan salah satunya yang lainnya adalah kita akan melihat settingan icon dari Android aplikasi ketika diinstal, serta nama aplikasi yang kita buat, seperti itu. Selanjutnya ada di bagian Java. Nah, di bagian Java ini kita hanya akan fokus pada nama package pada baris pertama atau package folder pertama. Nah, yang kita lihat di dalam sini, nantinya semua file Java, karena di Android Studio kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, maka semua file Java berupa kelas, adapter, model, activity, dan berbagai utils itu akan berada di folder yang pertama. Dan untuk package yang kedua, ini hanya sebagai unit Android test. Jadi ketika kita menyeting di package yang pertama, maka package kedua dan ketiga akan mengikuti. Nah, selanjutnya itu ada folder REST. Nah, untuk folder REST ini terdiri dari drawable, layout, map, values, dan XML.
Nah, untuk drawable fungsinya untuk apa? Drawable itu biasanya kita menyimpan gambar untuk menyimpan berupa gambar atau icon atau file-file yang kita butuhkan untuk ditampilkan di aplikasi kita secara default. Karena pada umumnya data berupa gambar jika sudah bersangkutan dengan pengolahan data gambar tersebut akan diupload ke server. Yang selanjutnya ada layout. Pada folder layout ini menyimpan file-file desain dari tampilan Android-nya. Nah, contoh di sini ada layout main. Nah, di sini layout activity main itu milik dari main activity. Seperti itu. Jadi main activity di sini konfigurasi logic Java-nya, dan untuk tampilannya ada di activity main.xml di folder layout. Selanjutnya ada mipmap. Mipmap itu digunakan untuk biasanya mengganti icon pada aplikasi yang kita buat. Dan selanjutnya ada values. Biasanya di sini berisi color, string, tema dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan, dimana dasaran warna atau tema warna yang akan kita gunakan, dan termasuk nama aplikasi dan informasi yang bersifat statis atau tidak perlu dirubah secara dinamis akan disimpan di dalam colors dan string. Serta kita pun bisa mengganti tema aplikasi melalui folder tema ini gitu. Selanjutnya XML. Nah, di sini XML ini biasanya digunakan untuk menyimpan file konfigurasi khusus. Contohnya kita akan membuat network security config, di mana file tersebut digunakan untuk memberikan hak akses pada aplikasi berkaitan dengan jaringan. Selanjutnya ada build Gradle. Build Gradle ini biasanya merupakan kode yang berisi informasi. Pertama, informasi seputar seperti nama package-nya, lalu compile SDK-nya, lalu min SDK-nya, target SDK. Maksudnya apa? Berarti minimal SDK 21, yang artinya itu adalah, kalau tidak salah, Android Lollipop, dan lalu target tertingginya adalah Tiramisu atau Android 33. Lalu di sini juga kita akan bisa menginstal dependensi tambahan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah desain atau menggunakan fitur-fitur tertentu seperti map, lalu notifikasi, dan fitur-fitur di luar project secara default Android Studio ini. Selanjutnya ada setting Gradle. Setting Gradle ini hanya jika kita akan menambahkan repository atau sumber download dependensi jika dibutuhkan, tapi untuk saat ini mungkin belum dibutuhkan. Seperti itu, kurang lebih pengantarnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat desain sederhana menggunakan main activity, menggunakan Android Studio.